Oke, WhatsApp semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Pak Edo. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah Hindu-Buddha, ya. Oke, sambil melihat berjalannya waktu, kita akan melihat-lihat bukti peninggalan masa aksara atau masa sejarah, ya. Dilihat seperti ukiran-ukiran yang ada di batu, terus lalu seperti ada kitab-kitab, ya, lalu ada sebuah prasasti, ya. Setelah itu dan banyak yang lainnya, ya. Kita masuk ke agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sekitar abad ke-3 Masehi. Pada saat itu Nusantara masih menganut kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme, kepercayaan pada roh nenek moyang, dan dinamisme, kepercayaan terhadap segala sesuatu yang memiliki kekuatan gaib, ya. Pada saat itu agama dipengaruhi atau masuk ke Nusantara itu dibawa oleh negara India dan negara Cina melalui proses berdagang. Dari berdagang itulah mulai muncul adanya komunikasi, ya, muncul sebuah akulturasi budaya, ya. Selanjutnya ada teori masuknya Hindu-Buddha, ya, masuknya Hindu-Buddha. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori Brahmana, yaitu kaum Brahmana datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Yang selanjutnya ada teori kesatria. Penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para kesatria menurut Bos, ya, FDK Bos. Lalu selanjutnya ada teori Waisan. Pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang-pedagang, ya. Selanjutnya juga ada teori Sudra. Penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja India menurut Van Faber, ya. Selanjutnya juga ada teori arus balik atau orang Nusantara belajar agama ke India nih, dan kembali lagi ke Nusantara, lalu disebarkanlah agama tersebut, ya. Proses penyebarannya agama Hindu-Buddha pertama kali itu masyarakatnya itu berperan pasif pada saat itu, ya, berperan pasif karena mempelajari melalui masyarakat Cina dan India yang datang ke Nusantara. Awalnya itu hanya pasif, lalu selanjutnya masyarakat Nusantara itu berperan aktif, lalu pergi belajar ke India dan Cina, lalu kembali lagi ke Nusantara sebagai penyebar agama, ya. Selanjutnya ini adalah peta pusat kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, ya. Seperti yang kita ketahui, ya. Kerajaan Hindu-Buddha muncul pertama kali yaitu sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai pada abad ke-4 Masehi, ya. Tepatnya di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di pinggiran Sungai Mahakam, ya. Nah, pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang membangun kerajaan tersebut, yaitu bernama Raja Kundungga, ya. Kenapa Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai itu dibuat oleh para ahli-ahli sejarah menyebutnya Kerajaan Kutai, ya. Setelah itu ada masa kejayaannya. Pada saat itu masa kejayaannya dipimpin oleh Mula Warman yang dibuktikan oleh 7 prasasti Yupa, ya. Yang isi prasastinya menunjukkan adalah Mula Warman adalah raja pada masa kejayaan Kerajaan Kutai pada saat itu, ya. Setelah ada muncul sebuah kejayaan, ya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari Kerajaan Kutai. Bentuk prasastinya seperti ini, ya. Terus pengaruh huruf Pallava itu seperti huruf dari India Selatan, ya. Dan juga ini batuannya itu menganut budaya megalitikum. Batuannya batuan besar pada saat itu. Prasastinya besar, ya. Ada masa kejayaan, ada masa keruntuhan. Nah, masa keruntuhan itu dipimpin oleh Maharaja
Derma Setia, ya. Selanjutnya ada kerajaan Buddha di Nusantara sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, ya. Kerajaan Buddha di Nusantara itu tepatnya di Sumatera. Yang pertama kerajaan Melayu yang ada di Jambi, dan yang kedua ada di Sriwijaya di Palembang. Di Jambi pusatnya di Batanghari, di tepian pinggir sungai Batanghari, ya. Buktinya apa? Jadi kalau kita berbicara mengenai sejarah, itu kita harus punya buktinya. Buktinya itu kita kutip dari catatan perjalanan Icing, ya.